Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi langsung saja perkenalkan, nama saya Arida, Prodi Perbankan Syariah 1. Di sini saya akan membahas mengenai materi tentang pasar monopoli. Jadi pengertian pasar monopoli di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Anti Monopoli dapat didefinisikan sebagai suatu penguasaan produksi atau pemasaran barang terhadap penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha. Jadi pasar monopoli ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu nomos yang artinya satu, sedangkan polen yang artinya penjual, sehingga dapat didefinisikan sebagai bentuk di mana pasar tersebut hanya terdapat satu penjual dalam menguasai pasar. Selanjutnya yaitu konsep pasar monopoli. Jadi konsep pasar monopoli ini timbul karena adanya praktek monopoli ini, yaitu pemusatan dalam kekuatan ekonomi oleh satu pelaku usaha atau penjualan yang dapat mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran terhadap barang dan jasa tertentu, sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak secara sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Nah, perusahaan sekarang yang 100% bersifat monopoli jarang ditemui. Kemungkinan ada beberapa komoditi jasa seperti telepon, gas, air, dan listrik yang benar-benar dikuasai oleh penjual tunggal. Lalu di Indonesia dipegang oleh perusahaan pemerintah, tetapi mereka pun harus menghadapi persaingan dari industri lain untuk jangka panjang, dan tidak ada perusahaan yang benar-benar bebas dari serangan pesaing. Kemungkinan pasar monopoli tidak akan ada lagi. Three barriers. Ciri utama monopoli adalah tertutupnya pintu semua masuknya ke pasar, sehingga para pesaing tidak bisa masuk dan pesaing dengan penguasa pasar. Mengapa pesaing tidak bisa masuk? Nah, inilah alasannya. Yang pertama yaitu satu, sumber daya kunci dikuasai oleh satu perusahaan tunggal. Artinya barang utama untuk memproduksi barang tersebut hanya dikuasai oleh satu perusahaan saja. Namun tidak mungkin perusahaan lain untuk memperolehnya. Tetapi perusahaan ini dapat meningkatkan harga yang tinggi walau biaya marginalnya rendah. Yang kedua, pemerintah memberikan hak eksklusif kepada sebuah perusahaan tunggal untuk memproduksi dan menjual barang tertentu. Jadi, di dalam perusahaan ini pemerintah sengaja menciptakan monopoli demi melayani kepentingan publik. Sebagian contohnya yaitu pemerintah memberikan hak untuk mengelola air kepada PAM dan listrik kepada PLN dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu biaya-biaya produksi yang akan lebih efisien jika satu produsen tunggal yang membuat produk dari banyak perusahaan. Nah, inilah yang dikatakan sebagai natural monopoli. Adapun contohnya yaitu mendistribusikan air bersih, gas, dan listrik. Nah, itulah tadi pemaparan mengenai materi pasar monopoli. Jadi, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.